Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Merauke bingung saat mencoblos karena surat suara banyak. Ratusan narapidana di lapas kelas 2B Merauke mencoblos. Kapolda Papua pastikan pencoblosan aman. Dari 940 TPS yang tersebar di wilayah Kota Jayapura, terdapat beberapa TPS yang unik. Salah satunya TPS 019 yang terletak di Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Di TPS ini para petugas KPPS menggunakan busana adat Kampung Tobati Engkros. Ketua KPPS 019 Argapura, Yusak Raubaba mengatakan pakaian adat penting agar melestarikan budaya. Sebagai TPS 19 Kelurahan Argapura, kami memakai baju dan atribut ini karena ada informasi dari wali kota atau kelurahan bahwa ada setiap TPS mendapat bagian untuk menjadi TPS unik. Untuk itu kami disarankan untuk memakai atribut tradisional. Di sini kami memakai atribut tradisional Port Numbai. Selain busana khas adat, di TPS 019 ini juga dihiasi daun kelapa dan buah pinang. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri memantau pencoblosan yang berada di Kota Jayapura, Papua. Kapolda mengunjungi TPS yang ada di Kelurahan Heram, Muara Tami, dan Hinekombe untuk memastikan situasi pencoblosan berjalan lancar dan aman. Polda Papua yang hari ini sudah berlangsung di semua kabupaten, di 29 kabupaten kota, itu bisa berjalan sampai dengan saat ini dalam keadaan aman terkendali. Walaupun di minggu terakhir, 2 minggu sebelumnya itu ada beberapa eksiden terkait gangguan keamanan, tetapi semua bisa terlaksana dengan baik. Saya sampai saat ini mendapat informasi dari semua Kapolres, semua bisa terlaksana. Namun dari KPU provinsi menyampaikan ke saya ada beberapa titik yang belum bisa melaksanakan pemilu. Pencoblosan itu bukan karena apa-apa, tapi karena masalah transportasi mengangkut logistik dari kabupaten ke distrik dan nanti ke TPS. Kapolda juga meminta warga membantu polisi menjaga keamanan pasca penghitungan suara. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Warga Merauke Rabu kemarin memilih di 774 tempat pemungutan suara. Warga berharap Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nanti bisa memajukan tanah Papua dari segi kesehatan dan pendidikan. Harapan warga yang lain, terutama Presiden dan Wapres terpilih melihat Papua yang saat ini masih tertinggal dari segi kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kalau untuk Presiden itu kami, untuk orang Papua ya, untuk orang Papua itu kami memerlukan yang terbaik. Intinya begini, Presiden itu mesti adil. Adil. Saya mesti jujur bahwa seperti macam ini Jokowi, dia jujur, dia itu langsung turun di lapang, langsung dia pantau situasi yang ada begitu, dan dia tahu langsung. Kalau soal pendidikan bagaimana maunya? Pendidikan, kesehatan? Itu kalau untuk pendidikan itu pendidikan kesehatan itu kita sangat perlu. Perlu ya. Iya. Apalagi kita di bagian selatan ini kita untuk pendidikan saja itu sangat. Harapan dari Presiden yang terpilih ini ya. Semoga pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan semoga siapa yang menjadi presiden bisa, kita Papua ini kan sudah terlalu tertinggal jauh, jadi semoga siapa yang bisa jadi presiden bisa membangun Papua lebih maju, terus
di bagian bidang kesehatan bisa lebih baik lagi, terkhususnya di bagian bidang pendidikan. Terus harga-harga juga mungkin bisa lebih setara dari yang sebelumnya. Barang-barang kenapa harga-harga barang cukup mahal ya? Nah, iya cukup mahal. Cukup mahal ya. Mungkin ada yang turun naik gitu harganya, mungkin bisa lebih setara lagi. Stabil ya. Siapapun yang nanti menjadi presiden dan wapres diharapkan bisa memperjuangkan harga sembako murah untuk rakyat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.